Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serly Kusturika Andriani, NIM 501342774. Saya akan memaparkan beberapa tanggapan dari tugas 1 mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Ada 4 pertanyaan di dalam tugas 1. Pertanyaannya adalah, silakan Anda temukan masing-masing satu artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA yang berkaitan dengan topik isu berikut. 1. Sosial politik dan sosial budaya. 2. Pendidikan berwawasan multikultural. 3. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Pelajari, analisis, dan paparkan poin penting yang dibahas pada artikel tersebut, kemudian kaitkan dengan hal yang terjadi di daerah atau sekolah tempat Anda bekerja. Kemudian, cari satu artikel jurnal internasional bereputasi Scopus dengan salah satu topik yang ketiga di atas. Kemudian, dengan metode penelitian menggunakan studi literatur, pelajari, analisis, dan susun beberapa poin penting yang dibahas pada artikel tersebut. Baik, pada jawaban nomor 1 di artikel yang 1, ini dengan judul Pengaruh Pembelajaran Kearifan Lokal di Jawa Barat dalam Melestarikan Budaya Tradisi bagi Siswa SD. Berikut paparan penulis, jurnalnya, tahun, dan linknya sudah ada di dalam PPT saya. Poin penting dalam artikel tersebut, yakni membahas pembelajaran berbasis kearifan lokal dalam menjaga budaya tradisional Sunda di kalangan siswa sekolah dasar. Penelitian ini dilakukan pada 50 siswa kelas 4 SD di Bandung dengan menggunakan metode eksperimen semu atau kuasi eksperimental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang memadukan unsur kearifan lokal seperti cerita rakyat, permainan tradisional, dan kesenian Sunda mampu meningkatkan pengetahuan budaya, sikap positif, dan keterampilan siswa secara signifikan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam kurikulum SD sangat efektif untuk melestarikan budaya daerah sekaligus memperkuat karakter siswa. Jika dikaitkan dengan hal yang terjadi di daerah atau sesekolah, yakni di sekolah kami, SD Negeri 4 Karangsari, hal ini sebenarnya sudah sangat relevan dan sudah kami laksanakan. Di daerah kami, banyak nilai budaya lokal seperti tari gandrung, tradisi-tradisi selamatan desa yang mulai jarang dikenal oleh generasi muda saat ini. Pembelajaran berbasis kearifan lokal, seperti yang dijelaskan dalam artikel tersebut, bisa menjadi strategi yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai budaya, khususnya di Banyuwangi kepada siswa. Nah, di guru-guru di SD Negeri 4 Karangsari dapat mengembangkan kegiatan belajar mengajar yang memadukan cerita rakyat osing, lagu daerah, yakni tari gandrung dalam ekstrakurikuler, atau permainan tradisional dalam program di sekolah kami yakni Petra, permainan tradisional anak, ke dalam proses pembelajaran. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar akademik, tapi juga membangun rasa cinta terhadap daerahnya. Pendekatan seperti ini tentunya sejalan dengan tujuan pendidikan karakter dan pelestarian budaya lokal agar generasi muda Banyuwangi tetap mengenal akar budayanya di tengah arus modernisasi dan teknologi yang semakin kuat. Berikut adalah jawaban nomor 2 dengan artikel yang berjudul Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar dengan penulisnya sebagai berikut, jurnalnya, dan linknya sudah ada dan kami paparkan. Poin penting dalam artikel ini membahas bagaimana nilai-nilai multikultural diterapkan di SD Jakarta Multicultural School atau JMS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan multikultural di sekolah dilaksanakan secara terpadu melalui kegiatan intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Selain itu, sekolah juga menerapkan kebijakan no bullying dan mengadakan berbagai festival budaya untuk menumbuhkan penghargaan terhadap perbedaan. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan multikultural dalam membentuk karakter peserta didik agar memiliki sikap toleran, adil, mampu hidup harmonis di tengah masyarakat yang majemuk.
Jika dikaitkan dengan hal yang terjadi di daerah atau di sekolah, yakni di SD Negeri 4 Karangsari, prinsip yang sama sudah dilakukan. Sekolah kami memiliki siswa dari latar belakang sosial budaya yang beragam, termasuk karena di Banyuwangi ada suku Osing, ada Jawa dan Madura. Dalam prakteknya, guru-guru di SD 4 Karangsari berusaha menerapkan pendidikan multikultural dengan cara mengintegrasikan nilai toleransi dan gotong royong dalam pembelajaran. Misalnya, saat pembelajaran PKN dan IPS yang membahas tentang keberagaman budaya Indonesia. Selain itu, implementasi pendidikan multikultural juga terlihat dari kegiatan upacara bendera, kerja bakti sekolah, dan pentas seni yang melibatkan semua siswa tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Guru berperan sebagai teladan dengan mengajarkan sikap empati dan menghargai pendapat teman dalam diskusi kelas. Jawaban nomor 3 dengan artikel yang ketiga, judulnya Transformasi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan penulisnya sebagai berikut dan linknya sudah saya sertakan. Poin penting yang terdapat dalam artikel ini membahas bagaimana teknologi informasi dan komunikasi ini dapat menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Dalam menghadapi tuntutan abad ke-21 yang menekankan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi yang kita kenal dengan 4C, dalam dunia pendidikan perlu melakukan transformasi pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan siswa dan pemanfaatan teknologi. Hasil kajian dalam artikel menunjukkan bahwa integrasi TIK mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, serta mendorong guru untuk lebih inovatif dalam mengelola proses belajar mengajar. Jika dikaitkan dengan kondisi di SD Negeri 4 Karangsari, penerapan TIK mulai terlihat meskipun masih menghadapi keterbatasan sarana dan jaringan internet. Beberapa guru sudah memanfaatkan laptop, proyektor, dan gadget untuk menampilkan video pembelajaran atau gambar interaktif yang mendukung materi pelajaran. Misalnya saja saat pembelajaran IPA, guru-guru di sekolah kami ini biasanya menggunakan video, contohnya tentang siklus air, agar siswa lebih mudah memahami konsep dibandingkan hanya membaca buku teks saja. Dalam pemanfaatan TIK, guru di sekolah kami pun sudah memanfaatkan platform atau aplikasi digital multimedia interaktif, simulasi, dan game edukatif. Namun, keberhasilan ini tentunya sangat bergantung pada kesiapan guru, ketersediaan infrastruktur, serta dukungan kebijakan sekolah. Jawaban nomor 4, artikel sesuai dengan terindeks Scopus, ini dengan judul Systematic Review of TPACK, Research in Primary Mathematics Education, dengan penulis, jurnal, dan tahun terbitnya berikut beserta linknya. Poin penting dalam artikel tersebut ini menelaah berbagai penelitian tentang penerapan TPACK dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Peneliti menggunakan metode Prisma untuk menyeleksi 50 artikel dari berbagai sumber ilmiah internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa penelitian TPACK di bidang matematika SD masih terbatas dan sebagian besar berfokus pada pengukuran kemampuan guru dalam menggunakan teknologi, bukan pada penerapan praktis di kelas. TPACK merupakan kerangka kerja yang penting dalam pendidikan saat ini karena memadukan pengetahuan, isi pedagogik, dan teknologi. Dengan penguasaan ketiga aspek tersebut, guru harus mampu merancang pembelajaran yang inovatif, relevan, dan interaktif sesuai dengan kebutuhan siswa di masa kini. Jika dikaitkan dengan kondisi di SD Negeri 4 Karangsari, pembelajaran berbasis teknologi masih terbatas karena perangkat digital belum sepenuhnya memadai. Namun, semangat guru untuk berinovasi cukup tinggi. Dengan penerapan konsep TPACK, guru di sekolah kami dapat mulai beradaptasi menggunakan teknologi sederhana seperti PowerPoint interaktif, video pembelajaran, atau menggunakan aplikasi matematika sederhana seperti GeoGebra atau WordWall untuk membuat soal interaktif, serta memanfaatkan platform seperti Google Classroom atau Quizzes untuk asesmen digital. Sekian, terima kasih atas
beberapa jawaban yang sudah saya paparkan, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.